Shalom. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada gembala jemaat di tempat ini, sekaligus juga kepada majelis dan pengurus yang mengizinkan saya melayani baik di kebaktian satu maupun di dalam kebaktian yang kedua ini. Saya merasa sangat terhormat karena saya boleh bertemu dengan gembala kita, Bapak Pendeta Joshua. Sudah cukup lama saya tidak bertemu, 14 tahun atau 15 tahun ya. Dan saya kagum dengan karya Tuhan lewat kehidupannya dan panggilan yang dia jalani sampai hari ini. Nah saudara, kita akan merenungkan sebuah tema, ibu yang diberkati Tuhan. Ibu yang diberkati Tuhan. Apakah di sini ada para suami? Ada suami? Oh, lumayan ya, puji Tuhan. Saudara, para suami saya tanya dulu, apakah Anda suka kalau istri Anda diberkati? Suka enggak? Kenapa? Nebeng. Anak-anak, apakah Anda suka bila mamahmu diberkati? Suka ya, karena berkat mamah itu berkat anak. Saya menemukan bahwa rumah orang tua adalah rumah anak. Anaknya setua apapun kalau ke rumah mama papanya dia bebas ya. Tapi rumah anak belum tentu rumah orang tua. Setuju? Iya, kenyataannya seperti itu. Nah, saudara, tidak terasa sekarang saya sudah berstatus terakhir ya. Karena pertama kali saya dipanggil anak ya. Nak, kemana nak? Kemana nak gitu. Panggilan-panggilan seperti ini biasa-biasa aja. Ya, tidak lama kemudian saya dipanggil Dek. Di mana Dek? Mau apa Dek? Gitu ya. Ningkat Tuhan. Nak, Dek, kemudian Kak atau Cici sekarang. Ya. Dari Cici kemudian naik menjadi Tante, Ii. Naik terus pangkatnya. Kemudian habis Tante, I panggil Ibu. Atau dipanggil mama. Nah hari ini saya permisi, saya lebih suka menyebutnya hari mama. Ya karena di Indonesia kita pakai ibu itu untuk orang lain, jarang-jarang kita panggil ibu ke mama kita sendiri ya. Kecuali yang mamanya ibu guru, jadi anaknya terpaksa panggil mamanya juga ibu ya. Saya tanya dia, kenapa kamu panggil mamamu ibu sih? Bukankah lebih mesra panggil mama? Dia bilang, iya karena mama saya itu guru, jadi kalau saya di sekolah saya panggil ma, semua anak-anak ikut ma, jadi nggak jadi ibu guru dia, jadi mama guru, ya. Kemudian habis itu saya dipanggil ya mama, kemudian ibu, dan seperti yang saya katakan tadi, saya kaget satu kali saya ke toilet, ada 4 wanita muda, mereka datang, biarin kasih oma duluan, saya sudah oma, ya, saya sudah oma, tidak bisa disangkal, sudah oma. Saudara, perlahan-lahan semua ini berganti seiring dengan waktu dan saya sangat bersyukur karena mama saya telah melatih dan mendidik saya bahwa kehidupan ini harus dilihat sebuah progres dan klimaks nanti akan turun. Ya, akan turun. Dan saya bangga karena cucu saya juga memanggil saya grandma, ya, grandmama, lebih gede dari mamanya. Saudara, benarkah kita melihat bahwa keberadaan seorang perempuan sangat penting. Berbeda dengan yang kebaktian pertama, karena kita semua masih muda. Saya mau beritahukan, anggap aja kita muda semua ya, termasuk saya. Saudara, pernahkah Anda melihat sekarang ada satu fenomena besar, di mana perempuan tidak tertarik dengan perempuan, laki-laki dan laki-laki tidak tertarik dengan perempuan. Apakah ada? Anda tahu fenomena ini? Iya. Secantik-cantiknya seorang pria, seganteng-gantengnya seorang pria, masa sih ada pria yang tertarik sama dia? Tapi itulah dunia kita sekarang. Ya, padahal Tuhan tidak pernah menciptakan Iwan dan Bambang. Yang dia ciptakan Adam dan Hawa. Ya, Adam dan Hawa. Tetapi fenomena yang sangat-sangat luar biasa sekarang ini adalah pria tertarik dengan pria, wanita tertarik dengan wanita. Saya tidak setuju ya
pernikahan sejenis. Gereja ini setuju nggak? Enggak ya. Kalau setuju saya minta tolong Pendeta Joshua dipecat aja. Ya, saudara, situasi ini karena orang tidak memahami bahwa hidup yang paling normal itu adalah hidup pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Nah, mari kita lihat sebagai awal dulu. Kejadian pasal 2 ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala hewan di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, kata sepadan ini bukan secara fisik saja, tapi sepadan ini secara jiwa, secara spiritual yang benar-benar bisa sepadan, satu, seimbang dengan dirinya. Ya, bukan secara fisik saja. Ya, nanti kalau boleh secara fisik saja, yang pria operasi kelamin, yang wanita operasi kelamin, udah sepadan ya kan? Tidak. Kata sepadan sama sekali tidak hanya untuk fisik, tapi kata sepadan itu paling tinggi adalah spiritualnya. Itu sebabnya Adam tidak menemukan kata sepadan itu, penolong yang sepadan itu di dalam gorila, di dalam simpanse, di dalam gajah atau di dalam binatang-binatang apapun. Sekalipun mereka bisa menolong, tetapi tidak sepadan karena no spiritual, ya, tidak ada jiwa, tidak ada komunikasi, tidak ada kehidupan rohani yang seimbang. Jadi suami istri atau suami yang dia butuhkan, yang dia perlukan bukan hanya fisik seorang istri, tetapi dia butuh spiritual yang bisa bertumbuh bergabung bersama dia di dalam pengembangan spiritual maupun jiwa dan tubuh yang terakhir. Ya, oleh karena itu, pada waktu Adam tidak menemukan yang sepadan dengan dia, maka dia merasa sesuatu yang empty, kosong di dalam dirinya. Dia merasa, aduh, ya, kok saya nggak punya teman yang sepadan. Ya, anak saya pelihara sugar glider. Dia panggil binatang itu dua, ya, satu pasang itu dia panggil bocah lah, bocil lah. Nah, ya, saya bilang jangan panggil begitu, itu untuk manusia. Jadi kalau kamu punya anak bagaimana? Dia bilang diganti. Saya bilang mulai sekarang kasih nama binatangmu. Jangan panggil bocah bocil. Itu untuk manusia. Nah saudara, lalu dia tidak menemukan seseorang yang menjadi penolong spiritual, soul, ya, kemudian secara fisik. Dia mencari di antara semua hewan yang hidup. Lalu Tuhan merencanakan, menunjukkan. Dalam rencana Tuhan secara teologia, dia sudah merencanakan laki-laki dan perempuan. Oke, secara teologia, dia sudah merencanakan, baiklah kita menciptakan apa? Laki-laki dan perempuan. Tetapi pada waktu dia menciptakan laki-laki dulu, Adam ya. Adam lebih dulu, saya masih menganut Alkitab. Jadi Adam lebih dulu, bukan Hawa ya. Pada waktu itu dia tahu bahwa seseorang ini harus saling membutuhkan. Jangan sampai dalam teologi penciptaan itu, jangan sampai gue ciptakan dua-duanya, satu ini nggak mau. Oh nggak tahu ya, saya juga nggak tahu pikiran Tuhan gitu nggak. Ya. Tapi yang pasti Tuhan melihat bahwa Adam itu nggak punya penolong dan Adam membutuhkannya. So kalau Anda di samping istrimu sekarang, please katakan I need you, saya butuh kamu. Bilang dong, saya nggak lanjut nih khotbahnya ya. Bener. Saya butuh kamu. Ya, yang perempuan jangan bilang, gue nggak butuh lu. Jangan loh, kamu tercipta untuk pria. Ya, nah saudara, Tuhan bilang tidak baik. That's not good. Ya, kalau manusia itu seorang diri saja. Kalau dia sendiri nggak baik. Kenapa nggak baik? Ya Anda tahulah kalau Anda sendiri gimana sih linglungnya ya. Gimana sih perasaan dan pikirannya semua. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sepadan it mean kiri kanan. Kaki kanan, kaki kiri. Tidak sama tetapi sepadan. Dalam segala hal sepadan. Anda tentu akan salaman dengan orang, dia memberi tangan kanan. Kalau dia berikan tangan kiri, cocok nggak? Nggak cocok. Kalau Anda beri tangan kanan, dia akan menyambutnya dengan tangan kanan. Karena itu orang lain.
Tapi Anda akan memegang sesuatu dan segala sesuatu itu berdasarkan tangan kiri dan kanan. Sama halnya dengan kita melangkah kaki kiri dan kanan. Sepatu pun kaki kiri dan kanan ya. Kalau pakai kiri salah, kaki kanan salah ya saudara. Nah jadi Tuhan menciptakan seorang perempuan sebagai penolong yang sepadan. Yang Tuhan loh, Tuhan yang bilang penolong yang sepadan, bukan Anda. Ya. Lalu ya Tuhan membuat dia tidur, saya nggak usah panjang-panjang di sini, dia tidur nyenyak, diambillah tulang dan dagingnya dan diciptakannya lah perempuan. Ini surprise. Surprise banget karena ini saya suka beritahukan di bimbingan pranikah. Kalian itu keturunan Adam dan Hawa benar-benar. Pada waktu Tuhan menciptakan Hawa, dia baru membawa kepada Adam, disamber langsung sama Adam loh. Ya, dia langsung bilang apa? Ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan. Ada Tuhan bilang, Adam, saya bawain kamu istri ya, kamu menikah sama dia. Ada nggak Tuhan ngomong gitu? Kalau ada ayat Alkitab saya sesat atau Anda punya sesat? Ya kan? Dia bawa dan Adam langsung melihat dia. Ini dia tulang dari tulangku, daging dari daging. Dia adalah yang diambil dari diriku. Saya akan khotbah untuk Hari Mama di Metodis Palembang minggu depan. Hutnya lagi malah ya di hari Sabtu. Saya menulis satu statement. Engkau adalah ciptaan terakhir yang paling agung. Ngamuk deh pria kalau dengar ini ya. Karena saya pernah memimpin retreat pasutri. Pria-pria itu cari gara-gara. Dia bilang begini, Bu kalau kita nggak ada laki-laki nggak ada perempuan, mau pakai rusuk siapa? Mau pakai rusuk itu apa? Dogi mau pakai rusuk apa? Kalau kita ini penting loh, ya tulang rusuk. Kamu dibuat dari apa? Dia cari gara-gara sama pembicaranya ya. Jadi saya tanya, kamu terbuat dari apa? Adam terbuat dari apa? Dari apa Bapak Ibu? Hah? Tanah. Waduh, nanti habis ini kita berantem ya. Dari tanah, yang guyur saja pakai hujan longsor, betul nggak? Aduh, ada ibu-ibu bantu saya nih, semangat. Kemudian tulang ditimbun dengan tanah, tulang tetap bertahan, betul? Iya. Wah, ibu-ibu tuh saya belum selesai kalimat berikutnya, udah tepuk tangan sampai berdiri-berdiri, girang banget ya. Makanya lu. Terus saya bilang, tahu nggak kenapa istri lu kepala batu keras? Tulang sih. Mulai dia diem. Sekuat-kuatnya tulang dia tetap dikubur oleh tanah. Diem, makin diem. Lalu mereka bilang, jadi yang mana benar? Yang benar Tuhan menciptakan kedua-duanya. Titik, jangan berantem lagi. Yuk kita teman. Saudara, pada waktu dia membawa itu, satu kehidupan dimulai di sana. Dari seorang istri ada firman Tuhan lanjutan berkata dia akan disebut ibu dari semua yang hidup. Wah, kalau kita lanjut lagi untuk komisi wanita, Anda dipercayakan untuk menghidupkan seseorang di dalam perut Anda. Hebat loh perut ibu-ibu ya, langsing gitu, tahu-tahu bisa buncit gede gitu. Ya, ada orang bisa numpang hidup di sana. Luar biasa. Ya, nah kenapa Amsal 31 ini saya ingin memberitahukan dan membawa kita melihat sejenak bahwa Amsal 31 ini berbicara tentang seorang raja namanya Lemuel, mamanya ini lagi cari mantu, ya cari mantu. Jadi Lemuel kamu harus cari istri yang begini. Itulah Amsal 31. Saya tadi berkata laki-laki engkau punya checklist. Ini istri saya udah ada ini perempuan ini udah ada ini belum? 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 Ya, kalau ada ya saya mau dia. Tapi bagi perempuan ini merupakan sesuatu yang harus Anda checklist. Kalau yang tadi search list ini udah ada belum? Kalau Anda perempuan checklist, gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini, gue harus begini. Nah, siapa yang punya istri seperti ini saya nggak tahu. Ya, bahkan saya pun tidak mencapai itu. Maka seorang ibu mengatakan, Bu doain ya anak saya karena dia pria, dia anak satu-satunya. Dan kemudian saya rindu supaya istrinya seperti di Amsal 31. Gila.
Gemes saya. Ya, tadi saya menguraikan bahwa saya tanya keberadaan anaknya, tapi saya hanya bilang satu kalimat berikutnya adalah, apakah suamimu, anakmu layak, ya apakah anakmu layak mendapatkan istri seperti ini? Maka itu saya selalu bilang sama ibu-ibu, jangan hanya doakan supaya dapat mantu yang begini. Doakan juga supaya anakmu begini. Ya dong. Doakan anakmu juga. Nah, oleh karena itu kita berangkat dari Amsal 31 ini, dimulai ayat 10 sampai 31, ya. Istri yang cakap siapa yang akan mendapatkannya, ia lebih berharga daripada permata rubi. Saudara harus tahu, nanti searching aja, jangan sekarang ya dengar khotbah dulu. Saudara searching aja bagaimana rubi itu. Ya, rubi itu dipakai dalam penyembahan-penyembahan karena dia batu yang dianggap istimewa. Ya, rubi itu berwarna merah, merahnya berkilau. Ya, kalau ibu-ibu di sini hari ibu tolong minta satu set yang kayak di tangan itu ya. Kasihan ya. Nah, saudara, permata rubi itu dipakai untuk penyembahan sebagai simbol cinta dan segala macam ya. Dan rubi, permata rubi itu ada terdaftar di dalam Wahyu, dia the second, ya, yang kedua daripada berlian. Dan waktu saya ke Israel, saya pernah melihat bagaimana 4C ya, karat, cutting, semua color ya, itu dibuat dan saya sengaja cari rubi. Ya. Sampai hari ini saya punya rubi-rubian. Ya, karena ada orang waktu saya ke China dia cari gara-gara mungkin supaya semua orang membeli di tokonya, dia berikan saya satu set. Saya tahu itu bukan rubi beneran. Ya. Nah, saudara, perempuan yang cakap ini dia lebih berharga, lebih tinggi daripada permata rubi. Jadi bayangkan nilainya lebih tinggi sekali. Itulah perempuan. Perempuan yang bagaimana? Istri yang bagaimana? Yang cakap, bukan cakep. Yang cakap. Cakap from the brain, dari kepalanya, hatinya, seluruh hidupnya itu cakap. Saudara, dia lebih berharga dari permata. Kemudian ibu yang diberkati Tuhan itu pertama sekali dikatakan di dalam firman Tuhan Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Saudara, kenapa? Karena baru-baru ini saya waktu ke Jerman, baru ya 2 minggu lalu, saya lagi sarapan, tiba-tiba seorang perempuan datang kepada saya begini. Ya. Tentu karena dia orang bule ya, dia lihat saya mungkin Asian, jadi dia tidak mau berbahasa Inggris, dia pikir saya bodoh kali ya, nggak apa-apa bodoh dikit. Saudara, baru kemudian saya datang dan saya bilang, how are you? Dia bilang, good morning. Saya suka bajumu. Kenapa? Saya bilang, bajumu sama, baju saya sama. Cuma kamu punya leopard lebih gede, saya punya leopard lebih kecil. Oh ya, salaman ya. Dan kami berbicara. Saudara, saya hampir telat pergi dengan rombongan karena ngobrol dengan dia asik. Dia umur 84 tahun, di wajahnya tidak ada yang kenceng. Saya juga nggak kenceng, tapi semuanya kerut. Kerut. Saya pikir kok ibu ini sampai begini. Kerut. Tangannya juga ya. Mukanya kerut banget. Saudara. Lalu dia perkenalkan diri sebagai seorang composition bahan kosmetik. Mau percaya nggak? Dia pencampur, saya nggak mau sebut brandnya karena gara-gara brand nanti semua beralih ke situ ya. Ada di Indonesia nih. Cari aja brand kosmetik Jerman yang sudah lama yang beredar di Indonesia, bahkan sudah ada pabrik lagi. Saudara, waktu dia bilang saya adalah seorang yang ahli kimia yang mencampur komposisi kosmetik ini. Saya lihat dia nggak natap gini, saya lihat kok nggak sesuai dengan wajahnya ya. Dia bilang, kamu ragu? Dia keluarkan satu kertas ya, kecil aja kartunya, dan memang benar dia profesor sudah kimia. Lalu saya tidak tahan untuk tidak bertanya kepada dia. Saya bilang, and how come you skin like this? Terus dia bilang apa? Enak tuh kalau bicara sama orang bule ya,
Ngomong aja, coba kalau sama kita ditanya gitu, Bu kenapa ibu banyak kerut? Abis deh, ya digiles saudara ya. Nah saudara kemudian dia bilang begini, saya seorang composition untuk itu bahan campuran, kemudian di usia 40 tahun suami saya punya selingkuh, usia 40 tahun. Dan itu adalah teman padus di gereja. Enggak berarti semua orang padus begitu ya. Dan kemudian dia katakan, sejak itu saya nggak pernah ngaca. Nggak pernah ngaca saudara. Dan dia tidak pernah mengurus dirinya lagi. Kenapa? Karena dia bilang, mau cantik gimana pun tetap diselingkuhin. Tak usah. Dan dia lepaskan tanggung jawabnya. Dia ugal-ugalan, dia mabok-mabokan, ya. Kemudian dia masuk penjara 2 kali, saudara bayangkan ya. Itu profesor loh, pendidikannya tinggi, kemudian dia dilepaskan. Dan kemarin waktu saya ketemu dia, saya tanya, "Then what are you doing now?" Dia bilang, "Saya jalan-jalan kemana-mana saya mau." "Suamimu di mana?" "No, bukan suamiku, suami orang lain sekarang." "Oke, di mana dia?" "Udah mati. Wajahnya udah mati." Ya, die, dia langsung bilang gitu. Saya bilang, "So, bagaimana kamu melewati hidupmu?" Dia bilang, "Gereja tuh gak baik, apa semua ya, karena itu kan padus ya." Jadi dia, Terus saya bilang, "Apakah kamu akan bertemu dengan Tuhan nanti?" Nih loh, saya gak pernah ketemu dia. Enteng, tanya, "Kamu nanti ketemu Tuhan gak?" Dia, "I think, pasti. Dan Tuhan kasih kamu sisa sampai 84 tahun. Kamu gak pernah ngaca, gak pakai bedak, gak pakai apapun, gak pakai." Mukanya polos-polos banget. Tapi saya heran, dia bule yang banyak kerut tapi gak ada flek sama sekali. Biasa kan bule ada banyak flek ya. Lalu dia katakan, "Saya tunggu mati. Saya udah buat pernyataan, dimanapun saya meninggal, saya dikuburkan di sana." Dia buat pernyataan, karena dia keliling dunia, saudara. Dia jalan-jalan. Saya bilang, "Bagaimana kalau kamu mengubah hidupmu, mengangkat akar pahitmu, mencabutnya dan minta Tuhan." Dan saya kemudian membicarakan kepada dia. Saya bilang, "Dan lu kembali ke perusahaan kosmetik itu." Kalau Indonesia Viva ya, kembali ke Viva itu. Dia bilang, "Kalau saya di sana nggak akan ada yang mau beli. Karena mukanya serem." Betul? Udah keriput. Saya bilang, "Enggak. Kalau Tuhan mengubah hatimu, kamu punya meaning yang paling susah dicari." Dia bilang, "Apa itu?" Saya bilang, "Kamu ke sana, minta meja." Ya mereka masih panggil saya sih, tapi terakhir enggak lagi. Saya pergi ke sana, enggak usah dapat gaji karena kamu udah cukup. Pasang meja dan semua orang yang datang kamu beritahukan. Dia bilang, "Kamu jangan bikin saya malu." Enggak akan malu. Kamu beritahukan semua orang yang datang. Akibat gak mau pakai kosmetik kayak gini. Akibat gak pakai kosmetik itu kayak gini, gak merawat wajah itu kayak gini. Terus dia bilang, "Oh, bagus juga ya." Iya. Kalau Tuhan mengubah hatimu, wajahmu tidak menjadi masalah, bahkan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Walaupun pertamanya saya takut lihat dia. Saudara, itulah perempuan yang takut akan Tuhan. Dia boleh berdandan, dia boleh pakai baju linen, nanti kita lihat sebentar. Dia boleh buat semuanya, tapi yang paling utama dia takut akan Tuhan. Karena semua itu akan berlalu. Saya belajar dari ibu ini, namanya Ute, UTA. Ya, Ute. Dia katakan, "I know." Saya bilang, kita nggak usah macam-macam. Takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu akan memancarkan banyak hal dalam hidup kita. Yang pertama, kamu akan berbuat baik. Kebaikanmu itu melebihi semua orang yang baik. Melebihi dari semua orang yang baik. Enggak ada yang bisa lebih dari kamu. Itu perempuan yang takut akan Tuhan. Kemudian dia adalah seorang yang berbuat baik bukan kepada orang lain saja, terutama kepada suaminya. Kapan? Kalau dia dapat uang banyak? Kalau dia dibaikin? Enggak. Dia tetap berbuat baik sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Mau suaminya tidak berbuat baik, mau suaminya tetap jahat, percayalah Tuhan memberkatimu. Karena ada firman Tuhan katakan, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, I never forget you. Saya tidak akan pernah meninggalkanmu dan melupakanmu. Jadi satu,
Dia takut akan Tuhan, dia berbuat baik kepada suaminya seumur hidup. Yang kedua, tangannya kepada orang miskin dan tertindas. Kenapa? Karena dia bukan orang pelit. Saudara, coba Anda buatkan pertanyaan kepada anak-anak. Di rumah ini siapa paling pelit? Coba tanya. Mama atau papa? Biasanya ibu-ibu yang pelit. Tentu dong, kan dia terbatas uangnya. Tapi perempuan yang takut akan Tuhan ini, perempuan yang diberkati ini, dia tidak pelit. Dia tahu menatanya. Kemudian dia juga adalah seorang yang mampu mengajar dengan baik. Pengajarannya penuh dengan kelemah lembutan dan hikmat. Saudara, itu nanti kita tidak bisa lihat sehari-hari. Nanti waktu kita pisah dengan anak-anak, waktu anak-anak pisah dengan orang tuanya, baru dia akan mengungkapkan pentingnya pengajaran anak-anak. Pengajaran seorang mama. Ya, banyak anak-anak tidak bisa meres jeruk, nggak bisa potong jeruk, nggak bisa pasang spray, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Makanya waktu bimbingan pranikah saya tanya suaminya, calon suami, kamu kenapa mau menikah dengan dia? Bu, kalau dia maintenance-nya nggak mahal. Hah? Apaan maintenance nggak mahal sih? Iya, kalau yang itu Bu maintenance-nya mahal, anak tunggal baru masih kuliah aja udah pakai Mercy, pakai apa, terus sampai hari ini nggak tahu ngapa-ngapain. Sebenarnya aku dijodohin sama dia, tapi itu maintenance-nya mahal. Terus ini maintenance-nya nggak seberapa. Kenapa? Dia pintar bikin kue, bisa jualan, bisa ini. Lah, saya hampir kasih tahu calon istrinya nih, jangan mau. Saudara, tapi perempuan ini adalah perempuan yang berhikmat. Sehingga hikmatnya itu mengajarkan dia, mengajar anak-anaknya. Ya, tadi pagi saya katakan, saya tidak pernah sadar bahwa seluruh kehidupan saya diamati oleh kedua putri saya, dua anak saya. Ya, pada waktu saya ke rumahnya, sesudah menikah sekian lama, saya kaget. Dia ambil handuk, dia berikan kepada saya, Mama pakai handuk ini. Ini kan lipatan handuk saya. Kok mirip ya? Tapi handuk ini dilipat seperti mama saya ajar saya. Jadi 3 generasi lipatan handuknya sama. Nenek ajar mama, mama ajar saya, ternyata anak saya pun belajar. Saya bilang, kok kamu lipat seperti mama? Iyalah, bagaimana lagi cara lipat handuk kalau bukan seperti mama? Bangga enggak? Enggak, saya enggak bangga. Saya serem. Kenapa? Ada juga yang gak baik dalam diri saya, cilaka. Pas dia ikut nih. Ya, saudara, kemudian lampu sudut itu yang paling berkesan bagi saya. Lampu sudut itu 15 tahun yang lalu dibeli. Kemudian sekarang 2 tahun lalu dia married, 5 tahun lalu dia married, dia juga beli. Yang sama persis dengan merek yang sama persis. Sama, kok sama dengan mama? Baru dia sadar. Saya bilang, kamu kalau nggak beli yang lain sih nggak move on kamu. Dia beli. Lalu saya bilang, ini kan lampu murah. Mahal mama. Saya bilang, enggak, ini murah kok. Dulu mama beli kita punya murah. Sekarang mahal. Kita mahal, murah. Akhirnya kita damai. Kenapa? Dulu memang murah, sekarang udah lebih mahal. Ya 15 tahun pasti lebih naik. So kita lihat di sini bahwa pengajaran seorang ibu penting banget. Karena ibu mengajar, bapak mendidik. Ya nanti aja Pak Sutri membahas tentang hal ini. Ini berat sekali tanggung jawabnya, saudara. Ya, dan kemudian terakhir, ia rajin bekerja. 17-27 Anda baca baik-baik. Perempuan ini rajin kerja, dia pedagang, dia pemilik properti, dia tidak takut hari depan dan dia mengatur rumah tangganya dan berpakaian linen. Berpakaian linen aja sudah satu khotbah, saudara. Sudah satu khotbah, ya. Apalagi kalau kita mau bahas itu, kita perlu bahas itu berseri-seri, saudara. Ya. Perempuan ini, ibu yang diberkati ini tidak males, saudara. Makanannya enggak semuanya online terus, Gojek, Grab, apa enggak. Dia pintar masak sendiri, saudara. Dia pintar mengerjakan pekerjaannya sendiri. Kenapa dikatakan ibu-ibu di Indonesia kurang pintar dibanding orang-orang di luar negeri? Ya karena semuanya kita punya pembantu. Di sana enggak. Sampai anak kita pun jadinya harus dibantu. Saya bilang, saya pergi berenang. Saya suka renang, saudara. Datang 30 anak. Gurunya cuma 2, dada orang tua. Gurunya cuma bilang, buka baju. Anak-anak buka baju.
Sepatu apa semua, ayo pakai kacamata semua pakai baju renang. Ayo sini semua dibawa. Hanya 2 gurunya. Lalu datang satu grup sekolah. Sesudah ini selesai diatur sama kolam renangnya. Datang kulitnya putih-putih kayak kita semua. Mamanya datang, bapaknya datang, sopirnya datang, susternya datang, pembantunya datang. Gile. Gurunya 10. Satu sekolahan itu dibawa kali gurunya. Anaknya enggak lebih dari 40. Kemudian ibu gurunya, prit, semua anak-anak berdiri. Masih ada yang disuapin, cepat. Nah, ada loh yang everything. Buka mulutnya, tutup mulutnya, tutup. Kunyah, telan. Semuanya diinstruksi, saudara. Ini anak yang enggak pernah diajar oleh mamanya. Lalu gurunya bilang, buka baju. Dia cuman begini. Ada yang bukain. Terus pakai baju, dia cuma begini. Ada yang pakaiin. Satu anak, satu suster, satu sopir. Dan jangan sampai itu anak-anaknya orang Metodis ya. Dan waktu saya lihat itu saya nangis. Mau jadi apa generasi kita ini? Makan aja, buka mulut. Tutup mulut. Kunyah. Telan. Habisin satu piringnya gimana kalau kayak gitu, saudara? Itulah peran seorang ibu. Makanya kita perlu diberkati Tuhan dengan takut akan Tuhan dan seluruh hidup kita mencerminkan Tuhan. Kita beralih kepada seorang suami yang punya istri diberkati. Bapak-bapak, ibu, bapak-bapak, apakah Anda suka dengan istri yang diberkati? Tadi dijawab, ya. Istri yang cakap, siapakah yang mendapatkannya? Siapa yang bisa dapat istri yang cakap? Suami yang cakap. Siapa yang bisa dapat istri yang cakap? Suami yang cakap. Jangan cuma menuntut dia harus cakap baru Anda sendiri tidak cakap. Nanti enggak seimbang. Nanti Anda keteteran. Jadi kalau Anda merindukan seorang istri yang cakap, Anda harus cakap. Anda merindukan seorang istri yang rajin, Anda sendiri harus rajin. Pulang gak apa-apa, ibu kasih saya angpau untuk bagian 2 ini. Jangan hanya perintah. Saya bersyukur walaupun bapak saya itu manusia yang diimport dari neraka atau ekspor dari neraka. Anda bayangkan ya kejahatannya ya. Kami menyebut papi itu diekspor dari neraka, diimport ke dunia. Tidak ada yang saya temukan seperti dia. Nggak usah ngomongin dia udah pergi. Tapi dia begitu-begitu, dia tidak malas, saudara. Dia menyuruh anak gak boleh diem, gak boleh duduk, gak boleh nonton, gak boleh ngapa-ngapain kalau mami belum selesai kerjaan. Bantu. Maka kami bersaudara laki dan perempuan semua bisa masak. Semua bisa cuci piring. Kenapa? Papi bilang begini, kamu cuci piring. Bukan itu kerjaan perempuan. Kamu makan pakai piring gak? Kalau kamu gak mau cuci piring, jangan makan pakai piring. Belajar masak, kalau kamu gak bisa makan yang dimasak, makan yang mentah. Tapi kita yang perempuan disuruh juga ganti ban mobil. Sama, seimbang. Papi bilang, gak selamanya ada laki-laki dalam hidupmu. Do that. Paku-paku tembok, ngecat semua, sama. Papi tidak mau membedakan dalam kehidupan. Saudara, maka itu seorang suami, dia paling penting menjadi seorang yang cakep mendampingin istrinya. Cakap, sekali lagi bukan cakep. Anda mau istri yang seperti ini, Anda juga begitu. Ya. Yang kedua, hati suaminya percaya kepadanya. Bapak-bapak, Anda harus percaya kepada istrimu. Walaupun banyak di antara kita, bapak-bapak yang menikah dengan maling. Apa itu? Maling kok bisa? Ya nanti aja di Pasutri baru kita ngomong itu ya. Karena kalau engkau mau memiliki keuntungan, ini firman Tuhan mentah-mentah saya kutip. Hai suami yang hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Kalau hari ini Anda belum mempercayai istri Anda, siapa yang Anda mau percaya? Siapa? Kecuali Anda menikah dengan maling.
Karena firman Tuhan mengatakan bahwa percaya kepada istri itu adalah sesuatu yang mempercayai dirinya sendiri. Yang ketiga, anaknya bangun, sebentar kita bahas tuh, suaminya memuji dia. Suami-suami pernah Anda puji istri nggak? Pernah nggak? Kalau Anda tidak pernah puji, itu wajah Anda melorot, mengkeret. Tapi kalau Anda puji, Anda pasti tersenyum. Jangan dihina dong istrinya. Ya, gimana sih kamu udah kayak gentong begitu? Ya, gentong, satu. Gimana sih kamu? Ya, kayak gitu tangannya kayak tangan apalah gitu dihina. Ya dia menjadi kasar karena dia kerja di rumah. Melakukan segala. Pokoknya apa-apa. Coba kamu lihat, boros sekali mukanya. Kamu mukanya boros, kamu lihat tuh. Padahal dia lebih tua dari kamu, tapi dia lebih cantik. Kamu tuh boros. Kasihan itu istri. Dia jadi begitu tuh karena kamu nggak beliin dia kosmetik, karena bikin dia kecewa, bikin dia sakit hati. Betul ibu-ibu? Amin? Ya, amin. Nah, kebaktian satu rugi ya, mas saya nggak dibahas hari ini, karena diterjemahin. Saudara, belajar memuji istrimu. Jangan puji istri orang lain. Jangan membandingkan dia dengan istri orang lain. Dulu waktu, ya saya sebut aja ya, namanya Ahok. Wah, semua bapak-bapak, tuh Ahok jadi gitu tuh karena Veronica. Wah, gini. Mana istri kita nggak kayak Veronica, nggak kayak gini. Begitu saya dengar, saya langsung bilang, kalau lu mau punya istri yang kayak Veronica, lu harus jadi seperti Ahok. Masuk penjara lu sekalian. Betul gak? Ketika kita membandingkan, ketika kita mengatakan dan memuji orang lain, kita sedang menghina dia. Setuju? Ada satu statement, suami yang tidak percaya kepada istrinya adalah suami yang tidak bisa dipercaya. Di rumahnya, di luar sana. Maka dia akan kekurangan keuntungan. Saya banyak sekali ketemu orang-orang tua, ya lansia. Saya tanya, bagaimana kamu memulai hidupmu? Dia katakan, karena dipercayakan. Gak punya modal tapi dipercayakan. Nah saudara, yang ketiga, anak-anak punya mama yang diberkati. Kalau kamu mau hidup dengan seorang mama yang diberkati, hormati dia. Bukan hanya hormati papa. Dan ibu-ibu jangan suka takut-takuti anak. Gitu ya. Nanti kalau papi pulang saya kasih tahu. Salah saudara. Nanti papanya jadi monster. Anak-anak dipanggil untuk menghormati ayah dan ibunya. Berapapun umur kita harus menghormati mereka. Dan saya tadi katakan sesuatu yang saya lihat dan saya searching dalam hidup saya adalah semua anak yang menghormati ibu bapaknya, dia tidak hidup dalam kesulitan dan kesusahan. Tapi orang yang tidak menghormati orang tuanya, hidupnya tidak benar. Tapi mari kita jadi orang tua yang menolong anak kita mudah menghormati kita. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Ini janji Tuhan bagi anak-anak. Saudara, berapa umur Anda kalau masih punya mama papa? Masih punya mama khususnya saat ini? Tolong hormati dia, hargai dia. Berikan semua cintamu untuk dia. Kenapa saudara? Seorang ibu melahirkan bayi normal ya maupun sesar. Itu adalah pengalaman yang paling mengerikan dan menakutkan sekaligus menyakitkan bagi dirinya dan mamanya. Agak panjang khotbah saya kali ini karena tanpa translate ya. Ketika seorang ibu melahirkan itu pertarungan nyawa. Mau sesar atau mau normal, pertarungan nyawa. Kami baru kehilangan seorang sepupu, seorang keponakan di usia 32 tahun. Padahal dia disesar. Saudara, kenapa? Pertama, sakit. Yang kedua, putus hubungan dengan mamanya. Itu sakit. Terus akan putus hubungan sampai mereka tidak ada hubungan apa-apa lagi secara fisik. Terakhir, kemudian dia masih menyusui. Waktu melepaskan anak disusui di sapi, juga sebuah penderitaan bagi anak-anak. Ibu-ibu kan, taruh kayu putih, taruh apa, biar anaknya enggak mau. Sebenarnya itu adalah penderitaan buat anak. Waktu anak saya sapi, cucu saya bilang setiap kali dia ingin dekat kamu, peluk dan rangkul dia, dekatkan dia di dadamu.
Perempuan pertama dalam hidupku adalah mamaku. Kamar tidur pertamaku adalah rahim mamaku. Restoran pertama mamaku adalah susu mamaku, ASI. Guru terbaikku adalah mamaku. Penyanyi pertamaku adalah mamaku. Walaupun yang dia nyanyi suaranya enggak seperti artis. Toilet pertamaku adalah lap di tangan mamaku. Sekolah pertamaku adalah dapur mamaku. Dokter pertamaku adalah mama. Termometer pertamaku adalah tangan mama. Mama enggak perlu termometer, dia udah tahu anaknya demam. Dokter aja perlu termometer. Mama-mama di sini enggak dokter, jago. Ini demam, ini panas. Teman terbaikku adalah mamaku. Walaupun dia sering marah, tapi kemarahannya bukan kebencian. Desainer pertamaku adalah mama. Dia yang cocok-cocokin baju. Kendaraan pertamaku adalah gendongan mama, gratis, nggak pakai BBM. Karena itu seorang anak yang memiliki ibu yang diberkati, pelihara perintah ayah dan jangan sia-siakan ajaran ibumu. Seluruh hidupmu sampai kamu bisa mandiri, kamu sangat tergantung dengan dia. Kamu bayangkan kalau kamu lahir, kemudian perempuan itu tidak memelihara kamu. Dia lihat bisa hidup gak? Gak bisa, saudara. Gak bisa. Seorang anak yang menyia-nyiakan dan mengolok-olok papa mamanya, dia seperti dipatuk gagak lembah dimakan anak Raja Wali. Saudara, anak gagak lembah itu dia menyambar sasarannya. Ya, tapi anak Raja Wali, saya mau tanya, Anda tahu nggak kalau anak Raja Wali itu dia makan 1 ekor ayam atau dia makan potongan-potongan daging? Itu potongan daging, saudara. Saya punya hewan kesukaan itu Raja Wali, eagle. Ya, pernah berantem sama orang cuci mobil gara-gara eagle kaca saya pesan di Praha, khusus custom. Saya taruh di mobil saya. Waktu dia cuci mobil, dia senggol patah hancur. Aduh, terus saya datang, saya bilang, mana saya punya eagle? Maaf bu, tadi saya kasih jatuh. Aduh, pengen ditelan bulat-bulat, saudara. Sakit hati sampai saya nangis. Kenapa? Saya pesen eagle itu custom. Saya pesen eagle itu bentuknya semuanya dari seorang tukang kaca yang dibakar-bakar. Di Praha, saudara. Barusan saya ke Praha, saya nggak mau lihat lagi. Sakit hatinya masih ada kayaknya. Saudara, dimakan anak Raja Wali itu sudah dihancurin kecil-kecil. Baru dia telan. Itu anak-anak yang tidak peduli, yang menghina, yang memperolok orang tuanya. Seperti itu. Hidupnya hancur, kecil-kecil hancurnya. Saudara. Wah, saya paling pintar kalau ngomongin ini. Saudara. Karena saya paling gemes dengan anak-anak yang tidak menghormati orang. Yang ketiga, anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia. Mari anak-anak semua, siapapun dan berapapun usia Anda, berikan kebahagiaan itu buat mamamu. Istilah papa saya, walaupun jenggotmu sudah keras seperti kawat, tetap dia adalah mamamu. Wah, luar biasa ya. Maka ibu yang diberkati Tuhan, kelebihannya adalah dia berbuat baik. Dari semua orang itu kelebihannya. Yang kedua, dia hidup takut akan Tuhan. Nah, ayat 31. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu. Ibu-ibu, saya ingin memberitahukan, engkau diberkati, engkau yang diberkati, engkau yang diberkati. Don't worry, don't be sad. Ya, jangan sedih. Kalau suamimu tidak menghargaimu, kalau anakmu tidak menghargai, tidak peduli, tidak ada orang yang puji, tidak ada orang yang apa-apa. Kalau kamu hidup takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan bagian bagimu. Tuhan yang akan memberikan itu bagimu. Wow, kejar itu saudara, kejar itu. Biarin mereka kere, tapi kamu tidak kere. Karunia dan berkat Tuhan. Jadi mulai sekarang ibu-ibu, di hari ibu ini, jangan tunggu suami memujimu. Karena belum hari bapak, belum dikotbahin. Dan anak-anak, percayalah bahwa kamu punya ibu yang diberkati.
berikan kebahagiaan, ucapkan terima kasih. Dan ibu-ibu, kalau nggak dapat itu semua, even though hari ini, don't worry, Tuhan yang akan membalasnya. 1, takutlah kepada Dia. Maka saya ingin mengingat mama saya 4 tahun yang lalu, 15 April. Perempuan yang mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan dan tetap berbuat baik kepada suaminya dan mengajar anak-anaknya takut akan Tuhan. Saudara, mama saya itu punya suami 1. Ya, dia di samping dia, papa saya punya girlfriend. Ya, di kampung saya disebutnya girlfriend 9. Bilang sama suami, untung gue cuma 1 yang ketahuan gitu ya. Girlfriendnya 9. Yang kita nggak suka, saudara. Tapi papi tetap pulang. Kenapa? Mamiku pinter masak. Mamiku nggak pernah jahat. Dan kami anak-anaknya waktu itu, yuk kita datangin rumahnya. Kita tahu itu sekretarisnya. Kita datangin, kita marah. Kita maki-maki dia. Wah, apalagi Koko. Wah, dia seperti mau pukul itu perempuan. Terus perempuan itu datang keluar, dia omong-omong. Bukan gua kejar papa lu ya. Papa lu yang cari gua. Aduh, kita gak bisa. Terus kita pulang. Tapi mami bilang, kalian dari mana? Kita dengan gagah berani. Pergi marahin itu. Mami ambil rotan. Berdiri. Sabut. Mami bilang, itu suami saya. Kenapa kalian yang pergi marah-marah itu perempuan? Kalau mau marah, saya yang marah. Kalian apa? Anaknya doang. Tapi ini mama nih sakit jiwa ya. Kita bela dia, dia malah pukul kita. Mami bilang, jangan berdosa dengan orang yang berdosa. Biarkan dia berdosa sendiri. Kita jangan ikut berdosa. Koko bilang, mami ceraiin dia. Kita anak-anak nanti bantu mama. Cerai itu dosa. Mami tidak akan. Saudara, saya jadi hamba Tuhan dibekelin itu, saudara. Pengen cerai kalau saya mah. Buang jauh-jauh. Bantai kalau perlu, saudara. Tapi akhirnya papi hidup bersama mami sampai tidak ada. Sampai meninggal. Dia yang mengajar kami. Dia memberitahukan kepada kami. Jangan ikut berdosa dengan orang berdosa. Urusanmu sendiri. Saudara, itulah perempuan yang ada di balik kehidupan saya. Maka itu, ibu-ibu yang diberkati, cakap berbuat baik, dipercaya, dipuji oleh suaminya. Anaknya menyebutnya dan memberinya kebahagiaan. Dan danannya ialah hidup takut akan Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat hari mama, Tuhan memberkati. Tadi pagi saya tidak menutup doa firman Tuhan langsung. Tapi saya minta bapak-bapak. Bapak-bapak yang bawa istri, tolong Anda berdiri di tempat. Yang bawa istri, jangan didampingi istri orang lain. Anda sendiri aja berdiri. Udah? Ada tugas buat Anda adalah percayai istrimu dan puji dia. Walaupun Anda lagi mengkeret sekarang ini perintah Tuhan. Dan istri-istri, Anda berdiri di sampingnya. Berdiri samping suamimu. Yang jauh-jauhan duduk itu tolong deket-deketan ya. Jangan ada dusta di antara kita. Pria, tolong engkau rangkul istrimu. Udah lama ya nggak rangkul dia ya. Ukurannya udah berbeda ya. Rangkul dia. Istri boleh rangkul deh pinggangnya, nggak apa-apa supaya nggak ke itu ya. Ini bukan acara pasutri, saudara. Tapi tolong berdoa kepada Tuhan, minta dari Tuhan untuk istrimu, untuk istrimu. Berdoa Tuhan dengar dan kamu berdoa di samping telinganya. Mari kita berdoa. Para suami berdoa buat istrimu. Berdoa di samping telinganya.
supaya dia mendengarkan doamu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Dari tempat ini Tuhan, para suami merangkul istrinya, mendoakan dia. Atau mungkin ada kata-kata yang tak terucapkan. Mungkin selama ini kami saling melukai. Mungkin selama ini kami tidak peduli. Kami mencoba untuk hidup sendiri-sendiri, padahal kami sudah menjadi satu. Tuhan tolong supaya semua kami belajar berperan di tempat kami masing-masing. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, maupun sebagai anak. Kami rindu keberuntungan ada dalam keluarga kami. Kami rindu berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan yang selalu menyenangkan hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, apapun usaha para suami, apapun pekerjaan para istri, dan dimanapun anak-anak berada, Tuhan satukan kami di dalam iman kepadamu. Engkau balut hati yang luka dan kecewa, Engkau tolong kuatkan di dalam kelemahan kami. Dan Tuhan teguhkan kami untuk takut akan Tuhan bagi ibu-ibu. Mungkin dalam hari-hari yang akan datang kami dilukai, kami disakiti, bukan secara fisik saja, tapi juga secara verbal maupun sikap. Tapi ingatkan kami, tugas kami hanyalah takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.